Ya, kembali lagi di Markas Podcast. Kali ini kita tetap membahas timnas karena hanya menghitung hari timnas kita akan melawan Bahrain. Dengan saya Tangkas, kembali lagi dengan komentator tercinta kita, Bung Adi. Ya, kembali lagi dengan Bung Adi. Oke, Bung Adi. Ya. Berita terbaru mengenai timnas Bung Adi. Karena hanya menghitung hari nih lawan Bahrain. Lagi beberapa hari kita sudah akan menyaksikan pertandingan Yang ditunggu-tunggu ya. Pembuktian dari Coach Sintayong melawan Bahrain tanggal 10. Kabar terbaru sih sudah 26 pemain sudah datang ke Bahrain. Sudah datang ya? Ya, ada 3 terakhir pemain, yaitu pemain yang kita tunggu-tunggu. Siapa? 2 pemain yang kita tunggu-tunggu itu sudah datang adalah Messi Hilgers, Eliano, dan Asnawi. Itu terakhir dia datang. Ya, dan satu lagi pemain yang akan mungkin datangnya paling lambat itu adalah Martin Paes. Nah, Martin Paes ini kan masih diisukan mengalami cedera ringan karena dua pertandingan Dallas tidak dimainkan. Cadangannya yang main di Dallas. Karena masih ada cedera ringan dan menggunakan alat bantu di pergelangan tangannya. Tapi ya kita doakan saja agar Martin Paes bisa main karena pastinya. Itu adalah salah satu tumpuan kita paling belakang paling belakang, dan kita lihat 2 pertandingan waktu lawan Arab Saudi dan Australia sungguh luar biasa penampilan Martin Paes yang digadang-gadang akan menjadi penjaga gawang nomor 1-nya kita. Pasti. Yang tidak tahu nanti apakah Emil akan hadir di Indonesia. Katanya sih ini juga Emil. Emang ada rencana dia? Ya, katanya ini saya dengar isu bahwa Pak Erick Thohir sudah mulai ada komunikasi mengadakan komunikasi dengan Emil Dardak. Ya jangan, kita butuh Emilnya ya, bukan ayahnya ya sebenarnya. Kita butuh Emilnya sebenarnya. Iya. Kalau di situasi seperti ini kan Martin Paes misalnya cedera, siapa lagi? Ya kita tidak memungkiri penampilan dari kiper kita, ya Hernando. Ya bagus sih, tapi kan kalau dibandingkan dengan kalau kita dapat Emil gitu loh, kan masih dia di atas ya, lebih kita nggak was-was lah di lini belakang. Iya, oke. Lagi lini belakang kita sudah ada kedatangan Mes, Hilgers, sudah ada Bang J, ya kan? Apalagi performa Rido lagi satu ini. Performa Rido lagi on fire dia. Apalagi ada Jordi Amat juga kan. Iya, manajer timnas si Pak Sumarji itu kan. Pak Sumarji juga meminta supaya Rido, bahkan sama Ferrari lagi diminta. Ya. Itu supaya dia main di luar. Oh iya, kalau Ferrari terus Rizky Rido itu main di luar, itu sangat bagus sekali. Memiliki jam terbang yang tinggi. Terus mendapatkan ilmu di luar di liga luar. Itu sebenarnya dia berpasangan dengan Bang Jai dan Hubner aja dia udah banyak mendapatkan ilmu kan. Kita lihat dari bagaimana interceptnya waktu melawan Australia. Iya. Ya, saya lihat di siaran ulang sampai Bang Jai meneriakkan semangat. Iya, mudah-mudahan dia maulah keluar itu 2 orang itu, Ferrari sama Rizky Rido. Nah, kembali lagi nih di dalam timnas yang akan bertanding melawan Bahrain ya kan. Ini kembali lagi hanya menghitung hari kan, hanya beberapa hari ke depan. Jadi di tubuh Indonesia sudah 26 ya kan, 26 pemain sudah sampai sudah melakukan training camp mungkin. Udah training. Mungkin Mes belum ya, karena baru hari ini nyampe yang mungkin tadi ya, nyampe sama 3 orang itu, Mes, Eliano sama sudah datang, mungkin tinggal menunggu Martin Paes saja ya. Tinggal menunggu Martin Paes. Oke, terus di tubuh Bahrain itu sendiri ya. Ini kan jarang ada orang yang membahas Bahrain nih kan. Iya. Di tubuh Bahrain ini gimana sih skuad kedalamannya mereka ini? Kalau ada nggak artinya pemain-pemain yang memang harus diwaspadai gitu loh? Kalau di Bahrain sendiri ini kita lihat dia mampu menang melawan Australia dan hancur babak belur dibantai oleh Jepang. Kalau saya melihat ada 3 pemain
yang harus kita waspadai. Iya, Yang iya. di back itu ada Vincent Emmanuel, itu pemain muda keturunan dari Nigeria kalau nggak salah, Nigeria Bahrain, yang bernomor punggung 17 kalau nggak salah, itu sangat lugas. Terus di tengah itu ada Marhun, pemain nomor 8-nya. Oh iya. Ya, dan Abdul Jabbar sebagai striker. Strikernya itu Ya, bahaya itu ya juga ya. tiga itu kalau saya lihat harus diwaspadai. Jadi si pemain tengahnya siapa namanya? Mahun gitu ya kalau nggak salah. Ya, Marhun Marhun. gitu ya. Marhun. Ya, Marhun. Marhun. MARHOON. Asik. Marhun itu nomor 8 ya. Nah, itu kan akan berduel dengan Tom Haye itu. Nah, berduel ya kan? dengan Tom Haye. Tom Haye atau mungkin kena sama mungkin mereka akan adu bagaimana visi misi kan. Ya. Ya di situ dia akan kena. Kalau kita lihat Nathan waktu melawan Australia itu memang belum menemukan performa terbaiknya karena kita lihat sangat kurang, mungkin karena kelelahan atau apa kita tidak tahu. Iya. Atau katakanlah kita saat itu tertekan yang mungkin lawan Australia. Ya kita juga ya mudah-mudahan nanti Nathan di waktu lawan Bahrain mengeluarkan kemampuannya terbaiknya ya. Ya memang kita nggak bisa pungkiri ya, namanya juga pemain kan juga seorang manusia, nggak harus selalu setiap pertandingan dia bermain bagus kan. Nah, ini nanti di posisi penyerang dari Bahrain, Abdul Jabbar ini kan sudah lawas nih, umur 30-an kan, melawan pemain muda-mudanya kita nih. Lini belakang kan muda-muda semuanya. Iya. Kecuali nanti diturunkan Jordi Amat. Jordi Amat. Jordi Amat berapa sih umurnya? Ya 30-an juga. 30 lebih ya. 30 lebih. Nah, tapi ketemunya sama Bang Jai, ada mungkin Rizky Ridho, mungkin bisa. Apalagi Mes ya. Mes itu kan masih muda itu. Iya. Tapi tetap waspada lah ya. Ya, tetap kita harus waspada karena peringkat rank FIFA dari Bahrain kan 77, sedangkan kita masih 129. Tentu memiliki lebih di atas lah. Ya, artinya kita bicara dari versi ranking ya, tapi dari kertas tuh ya. Dari kualitas kita mampu lah. Ya, kualitas pemain maksudnya sekarang yang sekarang. Lagi pula kualitas pemain kita kan muda-muda semua. Ya, sangat muda. Jadi energinya sangat kuat, masih motivasinya sangat tinggi. Ya, benar. Ya. Nah, kita ini masih dihantui dengan 2012 apa mungkin 13 sekitar itu. Ya, karena kita dibantai 10-0 itu. Kita dibantai 10-0 itu kan ya zaman kelamnya PSSI waktu itu. Kita tidak pungkiri bahwa itu adalah masa terburuknya kita. Iya. Bayangkan kita di liga apa namanya biasa disebut Liga Wang. Di liganya kita. Liga Wang aja ada 2 versi di situ ya kan? Iya, pada saat zaman itu. Iya, pas saat itu ada kalau nggak salah ISL dan Liga 1 kalau nggak salah. Nah, itu aja kan sebenarnya masih dalam situasi saat itu situasi paling terburuk sepak bola manajemennya hancur, bahkan sampai terpecah gitu kan. Ya, terpecah. Janganlah. Nah, ini saatnya kita untuk balas dendam. Benar. Ya. Benar. Saatnya kita balas dendam dan ujiannya Sintayong. Benar, ini adalah ujian. Ini pembuktian bukan ujian, pembuktian. Oh iya, benar. Pembuktian dari Sintayong. Dan pemain naturalisasi yang sudah dinaturalisasi kan itu. Ya, yang kedua datang yang baru ini. Iya. Kalau prediksi menang kalah seri? Pastilah. Lawan Bahrain pasti saya optimis Indonesia menang. Mungkin enggak banyak-banyak ya, entah 2. Ya enggak apa-apa, 1-0 pun juga cukup lah. Yang penting 3 poin. Ya, 3 poin. 3 poin itu sangat penting bagi kita. Iya, Ya. Benar. Itu bisa mendongkrak naik rank FIFA kita. Nah, kita kalau tidak salah kita akan naik 7 poin atau berapa itu? Kurang lebihnya 14 7. Sekitar segitu dah. Jadi lumayan itu kan naik. Lumayan sekali. Jadi nambah 7 sampai berapa poin gitu kan lumayan juga mengangkat nanti. Oke, mudah-mudahan mereka bisa. Tapi kan ini adalah kandang Bahrain. Saya lihat sendiri waktu lawan Jepang, supporter Bahrain kan pakai laser. Nah itu dah. Ya. Mudah-mudahan enggak terjadi lagi. Ya, enggak terjadi lagi. Kalau terjadi, ayo netizen serang gitu Bahrain lewat serang lewat sosial media, kita serang. Dia boleh nyerang pakai laser. Ya, kita serang pakai komentar. Cimaki. Ya.
berbincang sambil minum kopi itu luar biasa itu. Besok kalau ada iklan dong di sini kopi. Oh iya. Kopi ini nggak isi merek nih, nggak isi merek. Nggak isi merek. Jadi kalau ada iklan masuk, oke di sini ada mereknya ya kan. Oke, tadi kita membahas masalah Bahrain kan. Bahrain itu Bahrain. Nah, kalau sekarang menurut Bahrain nih. Ya. Menurut Bahrain siapa yang pemain yang diwaspadai dari Indonesia? Kalau dari saya dulu, pelatih Bahrain kalau nggak salah itu namanya Dragan Talajic ya. Dragan Talajic. Itu mewaspadai siapa dia di tim kita itu? Nah, kalau waspadain timnas Indonesia, semua harus diwaspadai sama Indonesia kalau menurut saya. Ya benar sih. Bagus-bagus pemain Indonesia kan. Nah, kalau ditanya harus diwaspadai, harus semua waspadai. Tapi kalau menjadi patokan pemain kuncinya kita adalah siapa itu? Dia gelandang serangnya kita, Tom Haye. Tom Haye itu ya. Karena mungkin dia sebagai dia adalah kreator dan inisiatif visi misi Indonesia bermain dari hanya dia, di ujung tombaknya dia. Dari dia kan. Dari dia. Dia ngambil ke belakang ya. Atau mungkin dia dipasing sama gelandang bertahan. Nggak salah kita julukin dia dan profesor. Iya benar. Kan? Dia otak dari serangannya. Bagus dia bermain. Dia membawa bola, membuat pemain kita ya mendapatkan ruang kosong. Jadi dia nyari pemain. Iya. Pemainnya masuk, ada ruang terbuka baru. Dia membuat peluang. Dia akan membuat peluang di situ. Ya benar sih. Ya. Jadi, tukang obrak-abrik, Murat Mangun sudah jelas. Oh di depan. Iya di depan itu tenaga luar biasa. Rafael Struik, habis ada itu si Marcelino kan bisa Witan, bisa Eliano kalau dipasang. Ya kalau kan? Itu nanti kita lihat bagaimanakah Eliano membuktikan bagaimana permainan Eliano. Karena saya ada juga lihat di sosial media, salah satu sosial media bahwa dibilang kita menaturalisasi Eliano keduluan karena kita dibilanglah belum pantas untuk masuk timnas gitu katanya. Sekarang makanya kita lihat bahwa Eliano apakah pantas atau tidak untuk ada di skuad Garudanya kita. Iya, saya rasa pantas kok. Ya, kalau sudah memiliki jam terbang tinggi gitu kan sudah jelas ya. Saya rasa pantas. Buktinya dia kan berada di. Tidak mungkin Pak Erick Thohir menaturalisasi pemain kan? Yang nggak mungkin ngawur. Pasti dong. Dan saya rasa itu dia pemain bagus. Buktinya dia kan masuk ke divisi utama Liga Belanda ya. Kan Zwolle. Walaupun dia tidak menjadi starter utama ya kan. Iya. Tapi kan dia menjadi bagian. Ya, jadi bagian. Super sub lah inti maksudnya kan. Ya. Ya itu jadi pantas sah-sah aja kan gitu. Terus peluang Mads Hilger jadi tim kalau menurut saya peluang tim Mads Hilger untuk menjadi tim inti itu ini menurut saya ya. Iya. Mungkin dia akan masuk di babak kedua sebagai pemain pengganti. Iya, bisa jadi. Kedua. Ya karena kita lihat dia baru selesai kan bertanding terakhir. Iya, masih belum terlalu belum fit ya. Perjalanan terus dia baru juga untuk adaptasi mungkin belum. Chemistry maksudnya. Nah, tapi tidak juga kemungkinan bahwa dia masuk sebagai tim utama karena hilangnya Hapner. Iya benar. Ya karena cedera, mungkin dia langsung di starter. Bisa jadi sih. Dan mungkin kalau saya prediksi dia main di posisi ke kiri. Rizky Ridho tetap di back tengah kanan. Back tengah tapi di sebelah kanan. Iya. Jadi yang diganti itu maksudnya Hapnernya ya. Hapnernya yang mungkin diganti. Karena di situ banyak ada persaingan, di situ ada Jordi Amat. Belum lagi ada Wahyu Prasetyo di situ. Wahyu Prasetyo ada Ferrari masih. Iya, ada Ferrari juga kan. Beda kalau misalkan di sayap kiri kita itu kayaknya sudah paten tuh. Kelvin Verdong itu udah pasti itu. Karena memang kita lihat permainan dari dua partai yang sebelumnya kan luar biasa dia dan menutup ruang untuk pergerakan dari kiri. Arab. Ya. Itu kan luar biasa itu. Arab dan Australia itu kita lihat pembuktian bagaimana kualitas Verdong. Itu pemain pesisir tuh kan, nyisir di tepi itu. Tenaga luar biasa. Sisir di tepi maksudnya kan. Tenaga yang sangat luar biasa. Iya. Itu luar biasa tuh. Kalau di sisi kanan ini yang namanya? Ada karena isunya juga Sandy Walsh
nggak terlalu fit juga Ya, karena si Pak dengar-dengar sekarang ada julukan baru si Pak Kumis. iya. Si Pak Kumis. Pak Kumis. Ya You kalau like it? kalau menurut saya pasti masih tetap Sandy Walsh dipasang. Sandy Walsh ya. Sandy Walsh dipasang. Karena di situ ada Asnawi. Ya kalau mungkin memang tidak bisa dimainkan, paling Asnawi yang masuk. Ya. Asnawi kan akhir-akhir ini dimasukkan di Thailand, di Port. Ya jadi di Port itu dia main terus dia. Reguler. Main terus dia bagus permainannya. Artinya sudah ya dapat jam bermain lah ibaratnya. Sudah dapat jam bermain. Itu idamannya ya, Arhan pun anaknya Madam itu. Anaknya Madam. Madam di Thailand tuh. Ketua PSSI-nya di sana. Ketua PSSI-nya. Anaknya suka. Ya cewek. Arhan pun sudah dapat di Suwon, sudah dapat menit bermain waktu ini. Ya, sudah dapat. Itu nggak tahu saya. Ya, udah dapat jam bermain. Saya cuma dengarnya Arhan itu akan diperpanjang kontraknya. Ya kalau saya nggak salah dengar akan diperpanjang, tapi mudah-mudahan diperpanjang dapat lebih banyak lagi menit bermain. Terakhir kemarin dapat dia bermain. Inti langsung starter apa? Enggak, dia sebagai pemain pengganti. Pengganti ya. Setidaknya kan dapat dia. Nah itu udah kayak Arhan gitu kan, memang saingannya di kiri back atau sayap kiri itu. Ya. Memang luar biasa persaingannya di situ kan. Tapi untuk lawan Australia kan Arhan dimasukkan kemarin. Iya. Ya kan? Ada Verdong, ada Arhan, ada Sin Patinama. Sin Patinama. Ya waktu lawan Australia tidak dimasukkan. Iya, itu malah Arhan yang masuk ya. Arhan penggantinya Marcelino kalau nggak salah. Oh ya, paling diminta untuk lemparan. Ya, lemparan ke dalamnya masih. Dalam itu ya. Nggak ada duanya itu masih. Semua mengaku itu, iya. Terus kira-kira Sintayong strateginya menyerang apa bertahan? Pasti menyerang lah. Karena yang saya pikirkan gini. Mungkin 15 menit pertama melihat situasi dulu kan. Bagaimana gaya permainan Bahrain? Apakah kita kalah dalam situasi penyerangan, ya pasti bertahan kan. Karena menurut saya itu dari segi pemain itu sebenarnya menurut saya nih menurut saya kembali itu kalau dari segi pemain kita tuh masih menang loh. Level kita tuh masih menang dari segi pemain nih. Ya kalau individu pemain. Kalau dari individu pemain waktu lawan Australia kan Bahrain lawan Australia nggak begitu bagus amat kan. Iya, dikit kecil itu persentase ball positionnya itu. Ya. Ball positionnya Bahrain kan. Nah, kalau bisa lah kita, harapan saya sih bisa lah kita untuk menyerang terus. Ya bisa. Nah, itu harapan saya juga. Kembali lagi Bang Adi. Susunan pemain nih. Karena sudah menghitung hari. Ya. Susunan pemain dari tubuh Indonesia ini. Siapa-siapa aja nih dari kiper sampai ke depan. Ya, melihat situasi ya. Jadi karena kita lihat apakah Martin Paes bisa masuk bisa bermain atau masih dalam kondisi cedera. Jadi ini posisi dari penjaga gawang. Kalau tidak si pemain muda kita siapa? Hernando. Kalau enggak ya Nadeo yang akan masuk, ya kan? Tapi mudah-mudahan Martin Paes bisa ya. Jadi saya tetap ke Martin Paes. Terus 3 di depan jantung pertahanan. Ada 3 saya pas lini belakang. Ya di lini belakang. Itu perkiraan saya ada yang di tengah dulu. Yang di tengah ada Bang J. Oke. Kanan ada Rido. Terus yang di sisi kiri entah itu Mes atau Jordi Amat. Peluang yang terbesar. Kalau peluang terbesar mungkin Mes ya kalau saya. Mes ya. Ya Mes. Berarti oke, Mes. Karena saya lihat Jordi Amat di waktu kemarin lawan Australia di Piala Asia ya itu bermain kurang ya, banyak blunder. Iya sih. Ya mungkin nggak tahu juga ya bagaimana Bapak coach kita Sintayong ya. Oke, berarti ya tapi kalau menurut saya ya, menurut saya itu Mes. Mes ya. Mes
Bang Jai Bang dan Jai, Rizky Ridho. Oke. Sekarang Terus sayapnya. sayap dari kiri Back itu ya sayapnya udah tuh. jelas Verdong, berarti. kanan Sandy Walsh. Kanan Sandy Walsh ya. Sandy Walsh. Oke. Nah, terus 2 di tengah itu kalau saya Nathan dan Tom Haye. Nathan dan Tom Haye. Terus 3 di depan. Oke. Itu ujung tombaknya perkiraan saya tetap Rafael Strait. Terus sisi kanannya ada Orat Mangun dan sisi kirinya Marcelino. Oke, bapaknya itu 3 ya anggaplah 5 ya. 5 2 2 1 5 2 2 1. 5 2 2 1. Ya. 5 2 2 1 gitu ya. Ya. Oh iya benar 5 2 2 1. Oke, berarti penyerang yang satu itu Rafael Strait. Ya, Rafael Strait. Itu menurut saya kalau misalnya Eliano masuk mungkin ada kalau Eliano masuk siapa yang diganti? Rafael Strait mungkin akan diganti. Jadi Orat Mangun yang di tengah. Orat Mangun di tengah. Ya. Jadi dia yang di si siapa namanya si Eliano yang penggantinya posisinya Ganti si posisinya Orat Mangun. Karena Orat Mangun di tengah. Ya. Apa namanya dia di depan. Jadi ganti Strait. jadi mungkin posisinya Marcelino ke kanan. Marcelino itu ada kemungkinan nggak diganti sama Witan? Pasti ada kemungkinan. ya? Jadi kita lihat juga nanti permainan Marcelino ya. Kalau dia lagi menunjukkan kualitasnya sebagai sang Marcelino yang kita ketahui ya. Dia yang akan ditaruh inti starter ya. Iya. Kita kan berharap dia kan adalah pemain muda yang paling bertalenta di Asia. Asia mengakui kan. Asia mengakui ya. Tapi memang masih labil ya kan. Ya namanya juga masih muda kan ya. Tapi ya dia harus. Dan rata-rata pemain kita memang usianya masih muda. Disitulah jam terbang diperlukan. Ya disitulah kita lihat bagaimana para pemain kita belum stabil lah. Kita lihat kayak contohnya kan Nathan Cho yang kemarin tuh loh, yang saya bilang lawan dia kan masih berapa sih umurnya dia tuh? Masih muda 20-an, masih 23. Iya 20-an ya. 20 awal lagi kan? Iya. 20 awal tuh. Oke. Terus itu dari komposisi kita starting 11-nya Indonesia. Kita berharap bagaimana perkembangan dari Pak Erick Thohir untuk kemajuan timnas kita tunggu lagi siapa-siapa pemain yang akan datang lagi yang akan direkrut dan kita dengar ada Kevin Dick, Ridwell. Iya itu banyak. Ya kan Kevin Dick sudah. Peluangnya Ridwell lu gimana sih? Itu kan sebenarnya dia udah ada tiga cap loh di timnas senior loh bahkan. Ya. 3 cap itu tapi masih bisa ya kalau dipaksakan masih bisa ya? Mungkin bisa sih ya. Bisa aja sih kayaknya bisa. Ya. Bagaimana nanti lobby-lobbynya Pak Erick Thohir dan sejajaran lobby-lobbynya keren ya, PSSI yang lain. Itu sudah terbukti tuh. Pak Erick Thohir memang ya terbukti kita lihat dari awal dari rekrutan STY kan ada Elkan Bagot. Ya Elkan Bagot, terus setelah itu masuklah Sandy Walsh. Ya, setelah itu ya. Ya, ada Jordi Amat. Terus makin naik ada Bang J. Yang terakhir kan Mes sama Eliano terakhir kan. Ya, mudah-mudahan ginilah. Cuman kalau Kevin Dick itu memang dia pemain Copenhagen ya, FC Copenhagen di Denmark ya. Iya. Posisinya back loh dia juga. Ya back. Posisinya dia makanya lini belakang banyak sekali naturalisasi yang diambil adalah pemain bertahan karena memang dari dulu kualitas pertahanan Indonesia kan kurang dulu ya. Makanya di situ yang dipatenkan lah ya. Ya diobok-obok lah. Bagus mencari. Nah, akhirnya apa? Kan kita sekarang kekurangan seorang striker. Ya, akhirnya yang ditunggu oleh juga masih abu-abu. Itu masih abu-abu. Ya dengar-dengar sih masih ragu. Masih ragu si siapa namanya? Oleh Romney. Ya oleh Romeni itu katanya Bang Arya Sinulinga itu dianya yang masih ragu. masih ragu. Karena dia masih kan juga bingung kan karena dia usianya masih muda. Iya sih. Masih 23 kalau nggak salah itu. Iya, masih muda. Dia masih ragu. Mungkin karena faktor orang tua mungkin kan. Ya, bisa jadi. Orang tua. Kita tunggu juga lobby-lobby dari pemain yang sudah
dinaturalisasi ya mungkin bisa memberikan info bagaimana Indonesia kan. Iya. Kalau dari netizennya udah semangat sekali itu. Sudah luar biasa. Itu dengar katanya udah sold out lagi tuh Bahrain. Apa namanya? Ini kita. Untuk pertandingan. Iya, Bahrain. Supporter kita kan. Karena waktu saya dengar pertama kemarin itu Indonesia datang di Bahrain sudah dijemput oleh supporter Indonesia. Sudah ditunggu ya, sudah ditunggu di airport waktu itu kan ya. Luar biasa sekali. Ya gimana nggak kita punya euforia yang sangat luar biasa karena peluang kita untuk maju Piala Dunia kan sangat besar sekali. Asalkan ini bisa konsisten menang. Lah. Kita harus konsisten. Bisa menang, Cina menang. Wih, itu sudah lawan Jepang lagi nanti. Peluang. Habis itu lawan Jepang kan. Setelah lawan Jepang kembali ke. Cuman memang berat lawan Jepang, memang berat. Ya berat. Tapi jangan pungkiri kita berat di atas kertas. Iya, di atas kertas dari pemain juga sudah levelnya mereka sudah tinggi. Iya, kalau sekali. Jepang memang udah. Tapi kita nggak boleh ragu dengan kemampuan pemain kita. Iya, benar-benar. Buktinya Arab Saudi, Australia kita dapat tahan. Tahan imbang. Ya kemungkinan ya kalau realistis kalah nggak jauh-jauh gitu loh. Iya, tapi kalau bisa seri aja udah oke seri lah. Lawan Jepang seri udah lumayan sekali. Apalagi kalau di kandang Jepang nih kan. Ya, benar di kandang Jepang. Dan memang pelatih Jepang tuh sangat respect dengan Indonesia. Sangat respect kan. Dia berharapnya kan seperti berharap ya bilang, kan. Dia udah buat statement karena Jepang dan Jepang dan Indonesia kan lolos harapannya lolos ke Piala Dunia. Dia berharap biar Indonesia lolos bersama kita. Itu dia bilang. Statementnya seperti itu luar biasa kali. Jadi dia sudah mengakui sebenarnya. Sudah, hanya Indonesia. Ya Jepang kayaknya dah mengakui, yang lainnya masih sok-sok belum mengakui. Iya, sok-sok masih belum mengakui. Buktinya Mancini aja kaget melihat permainan. Iya. Mancini di luar dugaan tuh ditahan seri, di kandang lagi. Iya. Kita ngegolin duluan lagi. Iya, kita nyetak gol dulu. Apalagi nanti main di kandang Indonesia dengan puluhan ribu penonton. Puluhan ribu penonton itu akan mengintimidasi mereka itu. Benar sekali, dan memberikan semangat sama pemain-pemainnya kita. Dia pasti membawa rasa takut tuh ke Indonesia. Pasti. Ketakutannya luar biasa tuh pasti. Oke, Bung Adi, terima kasih atas komentatornya di sini. Komentarnya di sini. Nanti kita tunggu. Kita hanya menghitung hari ini ke depan. Kita tunggu hasil bagaimana racikan Pak STY. Dari satu tangan ini sudah berapa hari nih, udah tinggal sedikit lagi. Iya, pasti. Menghitung hari udah. Kita semoga berharap. Ya, semoga, dan kita selalu berharap Indonesia bisa menang lah dulu. Kita mikir pendek dulu lawan Bahrain. Ya, setelah itu baru kita lihat Cina. Ya, setelah lihat Cina bagaimana permainan Jepang. Baru balik lagi ke kandangnya kita melawan Arab Saudi lagi. Lawan Jepang kita di mana? Ya, lawan Jepang di Jepang dulu apa di sini? Di Jepang kalau nggak salah ya. Jepang kan. Ya udah, nanti bisa bisa dilihat di media. Oke, sekian dulu ya. Yang pasti semua warga, semua masyarakat Indonesia berharap supaya Indonesia bisa menang, paling tidak bisa mengambil poin di Bahrain. Itu harapan kita semua. Mencuri poin. Pasti itu akan menjadi kebanggaan bagi kita semua. Dan pembuktian bagi Sintayong. Pembuktian bagi Sintayong. Oke, tidak lupa juga saya mengatakan bahwa ini saya katakan berulang-ulang kali di setiap podcast Markas. Seandainya pun atau jikalau Indonesia masuk Piala Dunia, persatuan Indonesia akan semakin kokoh. Itu sudah pasti. Ya. Saya Tangkas. Bye.